Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dengan video motivasi dengan tema Gereja yang Misioner. Puji Tuhan. Saya mengajak kita membaca dalam ayat-ayat firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 dan selanjutnya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Puji Tuhan. Seorang nabi bernama Elisa, seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Nah, beberapa kali Elisa ini melakukan perjalanan tugas pelayanan, katakanlah demikian. Lalu dia bertemu dengan satu keluarga, satu ibu yang Alkitab katakan seorang yang kaya. Ada satu keluarga kaya. Lalu keluarga ini rupa-rupanya sering menjadi tempat transit. Kalau Elisa pergi ke satu tempat yang melewati areal tempat rumah ibu ini, dia mampir. Mungkin sekedar istirahat sejenak, daripada dia berjalan begitu jauh, melelahkan, dia beristirahat sejenak. Dan puji Tuhan ya, penerimaan ibu ini juga baik. Nah, ini menjadi poin kita bahwa penerimaan keluarga ini baik. Lalu bukan sebatas itu, demi mereka meringankan, katakanlah rasa letih, rasa capek, rasa lelah yang dialami oleh Nabi Elisa, bahkan mereka berinisiatif membuatkan sebuah kamar yang kecil. Katakan di sini, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil. Mungkin ukurannya bisa untuk mereka merebahkan diri berbaring. Nah, saya kasih tahu kepada kita bagaimana satu keluarga mampu berpikir untuk mendukung tugas pelayanan dari Nabi Elisa dengan membuat sebuah kamar yang ukurannya kecil untuk si hamba Tuhan ini dapat membaringkan diri beristirahat sejenak, lalu dia bisa mungkin duduk juga di situ dan berdoa dan selanjutnya. Kita melihat bagaimana pemikiran dari keluarga ini yang memiliki visi yang jauh ke depan, bahwa mereka tahu. Maka kita katakan pada suatu kali Elisa pergi ke Sunem, di situ tinggal seorang perempuan kaya. Tapi ayat ke-9 maksudnya, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Aku sudah tahu apa yang dia bisa dapat buat, kontribusi apa yang dapat dia kerjakan untuk abdi Allah yang kudus ini. Seorang abdi Allah yang kudus yang sedang melakukan tugas-tugas pelayanan, yang sedang menyampaikan pesan-pesan rohani yang disampaikan Tuhan kepada dirinya untuk orang Israel. Dia mungkin tidak bisa terlibat berjalan bersama dengan nabi ini untuk memberitakan hal yang sama, tapi dia bisa mendukung dengan minimal membuat sebuah tempat untuk dia bisa beristirahat sejenak, untuk kembali tenaganya segar, tenaganya fresh, dan dia bisa berjalan kembali. Yang saya kasih tahu, inilah misi dari satu keluarga yang mulia ini. Berapa banyak di antara kita yang mau bermisi bagi Tuhan, yang menyisihkan sebagian dari berkat kita untuk kemajuan pekerjaan Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang mau terlibat aktif dalam mendukung para hamba Tuhan ketika memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil untuk tempat-tempat yang belum diinjili, untuk tempat-tempat yang belum dijangkau, untuk orang-orang yang belum dijangkau? Mari, waktunya kita bermisi dengan Tuhan. Waktunya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita diberkati.
Puji Tuhan kita mengalami kecukupan. Tapi Tuhan juga mau supaya kita memiliki gereja yang misioner. Kita menjadi keluarga-keluarga juga yang misioner. Saya percaya hamba Tuhan tidak mengharapkan berharap kepada manusia. Tetapi alangkah baiknya kalau kita dapat belajar dari cerita ini, bagaimana satu keluarga yang memiliki misi, punya jiwa misioner. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi kita para hamba Tuhan, mari terus memberitakan Injil, karena Tuhan sudah siapkan orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk mendukung kita, mensupport kita, memberitakan Injil. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, ini menjadi berkat Tuhan kepada kita. Haleluya. Amin.